Pernah nggak sih kamu merasa ada sesuatu yang sedikit mengganjal saat berkumpul dengan orang-orang tercinta di keluarga, terutama para sesepuh kita? Bukan berarti kita nggak sayang atau nggak hormat, justru karena saking sayangnya, kita jadi mikir, duh kalau ada cara biar makin nyaman kan enak banget. Nah, masalah yang mau kita obrolin bareng ini mungkin terdengar sepele, tapi seringkali jadi penghalang kecil yang bikin kita sungkan untuk mendekat dan memeluk erat orang tua atau kakek nenek kita. Kamu tahu nggak, kadang ada bau khas yang tercium dari tubuh lansia? Iya, bau yang sering kita sebut bau orang tua itu. Jujur aja, kadang hal ini bikin kita sedikit menjaga jarak. Padahal di hati kecil kita ingin sekali menghabiskan waktu lebih banyak, mendengarkan cerita mereka, atau sekadar duduk berdekatan sambil bergandengan tangan. Masalah ini bukan tentang kebersihan semata loh. Kadang orang tua kita sudah rajin mandi, sudah pakai sabun wangi, tapi bau itu tetap saja ada. Ini yang bikin kita bingung kan? Kita sayang banget sama mereka, tapi di sisi lain ada rasa nggak nyaman yang muncul. Kita jadi mikir, gimana ya caranya supaya bisa tetap dekat, tetap mesra, tanpa harus merasa canggung karena bau ini. Jujur, ini adalah dilema yang seringkali nggak terucap, tapi banyak dirasakan oleh kita semua. Kita nggak mau menyakiti perasaan mereka, tapi kita juga ingin mencari solusi terbaik demi kehangatan hubungan keluarga yang hakiki. Kita ingin mereka bahagia di masa senja mereka dengan tubuh yang sehat dan rasa nyaman yang maksimal. Dan kita pun ingin merasa nyaman saat berada di dekat mereka. Inilah masalah yang akan kita kupas tuntas hari ini sahabatku. Kita akan cari tahu penyebabnya secara ilmiah dan yang paling penting, kita akan temukan solusi-solusi praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi siap-siap ya, karena setelah ini kamu akan punya kunci rahasia untuk menjaga kehangatan keluarga tanpa khawatir lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu fakta ilmiah di balik bau orang tua ini. Kamu tahu nggak sih sahabatku, kalau bau khas lansia itu punya nama ilmiahnya sendiri? Namanya adalah 2-nonelal. Iya, kedengarannya memang agak rumit, tapi sebenarnya penjelasannya sederhana kok. 2-nonelal ini adalah senyawa kimia organik yang dihasilkan oleh tubuh kita seiring bertambahnya usia. Jadi, ini bukan karena mereka malas mandi atau kurang bersih ya. Ini adalah proses alami yang terjadi pada setiap manusia. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh kita mengalami perubahan. Salah satu perubahan penting terjadi pada kulit kita, terutama pada lipid atau lemak di permukaan kulit. Seiring bertambahnya usia, kulit kita cenderung mengalami proses yang namanya peroksidasi lipid. Gampangnya, lemak-lemak di kulit kita ini mengalami oksidasi atau karatan karena radikal bebas. Nah, hasil dari karatan lemak ini adalah senyawa-senyawa yang mudah menguap. Salah satunya si 2-nonelal ini. Senyawa ini punya aroma yang khas, sering digambarkan seperti bau rerumputan tua, bau apek, atau bahkan bau minyak yang sudah lama. Bayangkan saja, kalau minyak goreng sudah dipakai berkali-kali dan disimpan lama, baunya kan jadi nggak enak, agak tengik gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah analoginya dengan 2-nonelal ini, tapi tentu saja ini terjadi di kulit kita. Proses peroksidasi lipid ini lebih banyak terjadi pada orang tua karena beberapa faktor. Pertama, kulit lansia cenderung lebih tipis dan kering sehingga lapisan pelindungnya nggak sekuat dulu. Kedua, produksi antioksidan alami dalam tubuh kita juga berkurang seiring usia. Padahal antioksidan inilah yang bertugas melawan radikal bebas penyebab peroksidasi. Jadi, semakin sedikit antioksidan, semakin rentan lemak di kulit kita mengalami oksidasi. Selain itu, kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak di kulit kita juga bisa berubah fungsinya. Pada usia muda, kelenjar ini menghasilkan minyak yang sehat untuk melindungi kulit, tapi seiring usia, komposisi minyak ini bisa berubah dan justru jadi lebih rentan terhadap oksidasi. Penting banget untuk kita pahami sahabatku, bahwa bau 2-nonelal ini berbeda dengan bau badan biasa yang disebabkan oleh keringat dan bakteri. Bau badan biasa itu biasanya muncul
muncul di area ketiak atau lipatan tubuh yang lembab dan disebabkan oleh bakteri yang memecah keringat kita. Nah, kalau dua nonelal ini bisa muncul di seluruh permukaan kulit, meskipun kadang lebih terasa di area-area tertentu seperti leher, belakang telinga, atau dada. Dan yang paling penting, bau ini nggak bisa hilang hanya dengan sabun biasa yang cuma membersihkan permukaan kulit dan membunuh bakteri. Karena sumbernya dari dalam kulit, dari proses kimiawi di lemak kulit, maka penanganannya juga butuh pendekatan yang lebih khusus. Kita semua pasti akan mengalami ini kok sahabatku, ini adalah bagian alami dari penuaan, jadi nggak perlu merasa jijik atau menghakimi. Justru dengan memahami fakta ilmiah ini, kita jadi tahu bahwa ini adalah proses yang wajar, dan kita bisa mencari solusi yang tepat dengan dasar pengetahuan yang kuat. Ini bukan aib, ini bukan tanda mereka jorok, tapi ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih berempati dan mencari cara terbaik untuk membantu orang tua kita merasa lebih nyaman, dan tentunya untuk menjaga kehangatan hubungan kita agar tetap erat dan penuh kasih sayang. Jadi jangan khawatir ya, karena setelah ini kita akan langsung masuk ke bagian solusi-solusi praktis yang sudah terbukti efektif. Siap-siap untuk perubahan positif di keluargamu. Oke sahabatku, setelah kita tahu nih fakta ilmiah di balik bau khas lansia, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusi. Tenang saja, semua solusi ini sederhana kok, bisa langsung kamu terapkan di rumah. Kita akan mulai dengan trik mandi, lalu hidrasi, dan terakhir pola makan sehat. Yuk kita bedah satu persatu. Solusi pertama, trik mandi 3 menit yang efektif. Mungkin kamu bertanya-tanya, loh mandi kok cuma 3 menit, emang cukup bersih? Nah, ini dia rahasianya sahabatku. Bukan cuma sekedar cepat, tapi mandi 3 menit ini maksudnya adalah mandi yang efektif dan fokus pada area yang tepat, tanpa membuat kulit jadi terlalu kering. Ingat, kulit lansia itu lebih tipis dan kering, jadi mandi terlalu lama dengan air panas dan sabun yang keras justru bisa menghilangkan minyak alami kulit dan memperparah masalah bau. Jadi gimana sih trik mandi 3 menit ini? Yuk ikuti langkah-langkahnya. 1. Siapkan segala kebutuhan. Sebelum masuk kamar mandi, pastikan semua sudah siap dijangkau. Sabun mandi yang tepat, spons lembut, handuk bersih, dan bahkan pelembab yang akan dipakai setelah mandi. Ini penting agar proses mandi bisa berjalan lancar dan cepat. 2. Pilih sabun yang tepat. Ini kuncinya. Jangan pakai sabun sembarangan, apalagi yang keras dan banyak pewangi sintetis. Cari sabun yang pH-nya seimbang atau pH balance dan mengandung bahan-bahan yang bisa membantu mengatasi bau badan dan menutrisi kulit. Misalnya, sabun dengan kandungan antioksidan seperti vitamin E atau bahan alami seperti teh hijau, charcoal, atau ekstrak buah-buahan. Sabun antibakteri boleh saja, tapi jangan terlalu sering karena bisa mengganggu mikrobioma kulit. Yang paling penting adalah sabun yang lembut dan tidak membuat kulit kering. 3. Fokus pada area kritis. Saat mandi, fokuskan perhatian pada area-area yang cenderung menghasilkan 2 nonenal. Ini termasuk leher, belakang telinga, dada, punggung bagian atas, dan lipatan kulit lainnya. Gunakan spons lembut atau kain lap bersih untuk membersihkan area ini dengan gerakan melingkar yang perlahan. Jangan digosok terlalu keras ya, karena kulit lansia itu sensitif. 4. Air hangat bukan air panas. Air panas memang terasa nyaman, tapi bisa menghilangkan minyak alami kulit dan membuatnya semakin kering. Gunakan air hangat suam-suam kuku saja. Ini lebih baik untuk menjaga kelembapan kulit. 5. Bilas cepat dan bersih. Setelah membersihkan area-area fokus, bilas seluruh tubuh dengan cepat dan pastikan tidak ada sisa sabun yang tertinggal. Sisa sabun bisa menyebabkan iritasi dan justru memicu bau. 6. Keringkan dengan lembut. Setelah mandi, keringkan tubuh dengan menepuk-nepuk handuk lembut, bukan menggosok. Pastikan semua lipatan kulit kering sempurna untuk mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri. 7. Langsung gunakan pelembab. Ini bagian yang sering terlupakan. Setelah mandi, saat kulit masih sedikit lembab, segera oleskan pelembab ke seluruh tubuh. Pelembab akan membantu mengunci kelembaban kulit, menjaga elastisitasnya, dan membentuk lapisan pelindung. Pilih pelembab yang tidak beraroma
aroma kuat atau hipoalergenik. Kulit yang terhidrasi dengan baik cenderung kurang rentan terhadap peroksidasi lipid. Intinya, mandi 3 menit ini adalah tentang efisiensi dan kelembutan. Bukan berarti buru-buru ya, tapi lebih kepada fokus pada tujuan utama, membersihkan secara efektif tanpa merusak kulit. Dengan trik ini, kita bisa membantu mengurangi produksi dua nonenal dan menjaga kulit orang tua kita tetap sehat dan terawat. Penasaran gak sih gimana caranya kita bikin kulit mereka tetap lembab dari dalam? Yuk kita lanjut ke solusi berikutnya. Solusi kedua, pentingnya hidrasi yang cukup. Kamu tahu nggak sih sahabatku, kalau tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan air ini punya peran yang sangat-sangat penting untuk semua fungsi tubuh, termasuk kesehatan kulit dan pencegahan bau badan loh. Dehidrasi atau kekurangan cairan bisa memperburuk masalah bau lansia loh. Kenapa hidrasi itu penting? 1. Detoksifikasi. Air membantu ginjal kita bekerja dengan baik untuk menyaring racun dari tubuh. Kalau kita kurang minum, racun bisa menumpuk dan dikeluarkan melalui kulit yang bisa berkontribusi pada bau badan. 2. Kesehatan kulit. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan lebih elastis, lebih kuat, dan lebih mampu melindungi diri dari kerusakan termasuk peroksidasi lipid. Bayangkan tanaman yang layu karena kurang air. Kulit kita juga begitu. Regulasi suhu tubuh. Air membantu mengatur suhu tubuh melalui keringat. Keringat yang sehat dan tidak berbau tajam adalah tanda tubuh berfungsi optimal. Masalahnya, orang tua seringkali nggak merasa haus sebanyak kita. Mekanisme rasa haus mereka bisa berkurang seiring usia. Jadi, kita harus lebih proaktif untuk memastikan mereka cukup minum. Gimana caranya? 1. Sediakan air minum di dekat mereka. Pastikan ada segelas atau sebotol air minum yang selalu tersedia di meja dekat tempat duduk atau tempat tidur mereka. Ini akan mengingatkan mereka untuk minum. 2. Tawarkan minuman secara berkala. Jangan cuma menunggu mereka minta. Tawarkan minum setiap beberapa jam. Ayah atau ibu mau minum air putih hangat? Atau, Nek atau Kak, sudah minum air hari ini? Yuk minum sedikit. 3. Variasi minuman yang sehat. Nggak harus air putih melulu kok. Kamu bisa coba tawarkan air putih hangat, infused water, teh herbal tanpa gula, jus buah segar yang diencerkan. Air putih hangat, ini seringkali lebih nyaman untuk diminum oleh lansia. Infused water, tambahkan irisan buah segar seperti lemon, mentimun, atau daun mint ke dalam air putih. Ini bisa membuat air lebih menarik dan memberikan sedikit rasa tanpa tambahan gula. Teh herbal tanpa gula, teh chamomile, peppermint, atau jahe bisa jadi pilihan yang menenangkan dan menghidrasi. Jus buah segar yang diencerkan. Jus buah memang enak, tapi kadar gulanya tinggi. Lebih baik diencerkan dengan air putih agar tidak terlalu manis dan tetap menghidrasi. Pilih buah-buahan yang kaya antioksidan seperti beri-berian. Sup atau kaldu bening. Selain menghidrasi, sup juga bisa memberikan nutrisi tambahan. 4. Makan buah dan sayur yang kaya air. Semangka, melon, stroberi, mentimun, selada, tomat adalah contoh makanan yang tinggi kandungan airnya. Ini bisa jadi cara enak untuk menambah asupan cairan. 5. Perhatikan tanda dehidrasi. Kita harus peka nih sahabatku. Tanda-tanda dehidrasi pada lansia bisa berupa mulut kering, mata cekung, jarang buang air kecil, urin berwarna gelap, kelelahan, bahkan kebingungan. Kalau melihat tanda-tanda ini, segera berikan cairan dan konsultasikan dengan dokter jika perlu. Mendorong hidrasi yang cukup ini memang butuh kesabaran dan kreativitas, tapi manfaatnya luar biasa besar untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk mengurangi potensi bau badan. Jadi, jangan sepelekan kekuatan air putih ya. Nah, kalau tubuh sudah bersih dari luar dan terhidrasi dari dalam, kira-kira ada lagi nggak ya yang bisa kita lakukan? Tentu saja ada. Kita akan masuk ke solusi ketiga yang nggak kalah pentingnya, yaitu pola makan sehat. Siap-siap untuk mengubah dapurmu jadi lebih sehat. Solusi ketiga, pola makan sehat untuk tubuh yang wangi alami.
Kamu mungkin gak menyangka sahabatku, kalau apa yang kita makan itu punya pengaruh besar terhadap bau badan kita, termasuk bau khas lansia ini. Pola makan yang sehat dan kaya nutrisi bisa jadi senjata ampuh untuk melawan dua nonenal dari dalam tubuh. Ingat kan kalau dua nonenal itu muncul karena peroksidasi lipid. Nah, dengan asupan makanan yang tepat, kita bisa meminimalkan proses peroksidasi ini. Jadi, makanan seperti apa sih yang bisa membantu? 1. Perbanyak makanan kaya antioksidan. Ini adalah kunci utamanya. Antioksidan adalah pahlawan yang melawan radikal bebas penyebab peroksidasi lipid. Semakin banyak antioksidan yang dikonsumsi, semakin baik tubuh kita terlindungi. Buah-buahan beri, stroberi, blueberry, raspberry, blackberry, semuanya kaya akan antioksidan. Bisa dimakan langsung, dicampur yogurt, atau dibuat smoothie. Sayuran berdaun hijau gelap, bayam, kangkung, brokoli, kale, kaya vitamin C, E, dan beta-karoten yang semuanya adalah antioksidan kuat. Warna-warni sayuran dan buah, wortel, ubi jalar, kaya beta-karoten, tomat, kaya likopen, paprika, kaya vitamin C. Semakin bervariasi warnanya, semakin beragam pula antioksidan yang didapatkan. Teh hijau mengandung polifenol yang sangat kuat sebagai antioksidan, bisa diminum sebagai pengganti teh biasa. Coklat hitam, coklat hitam yang minim gula juga kaya antioksidan, tapi tentu saja dalam porsi yang wajar ya. Kacang-kacangan dan biji-bijian, almond, kenari, biji bunga matahari, biji chia, biji rami, kaya vitamin E dan selenium yang juga merupakan antioksidan. Pilih sumber lemak sehat, ganti lemak jahat, lemak trans, lemak jenuh berlebihan dengan lemak sehat. Lemak sehat lebih stabil dan tidak mudah mengalami peroksidasi. Minyak zaitun ekstra virgin, gunakan untuk menumis atau sebagai dressing salad. Alpukat, sumber lemak tak jenuh tunggal yang baik. Ikan berlemak, salmon, makrel, sarden, kaya omega-3 yang bersifat antiinflamasi dan baik untuk kesehatan kulit. Kacang-kacangan dan biji-bijian, selain antioksidan, juga sumber lemak sehat. 3. Perhatikan asupan protein. Pilih sumber protein tanpa lemak seperti dada ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Hindari konsumsi daging merah berlebihan, terutama yang tinggi lemak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daging merah yang tinggi bisa mempengaruhi bau badan. 4. Kurangi makanan olahan dan gula. Makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman manis tinggi gula bisa memicu peradangan dalam tubuh dan memperburuk proses oksidasi. Lebih baik hindari atau batasi konsumsinya. 5. Perhatikan makanan pemicu bau. Beberapa makanan memang secara alami bisa mempengaruhi bau badan kita. Misalnya bawang putih, bawang bombay, dan rempah-rempah yang kuat. Bukan berarti harus dihindari sama sekali, tapi kalau memang ingin mengurangi bau badan, bisa dibatasi atau dikonsumsi dalam jumlah sedang. 6. Jaga kesehatan pencernaan. Usus yang sehat berarti tubuh yang lebih sehat secara keseluruhan. Konsumsi makanan kaya serat, buah, sayur, biji-bijian utuh, dan probiotik, yogurt, kefir, untuk menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Pencernaan yang lancar membantu tubuh membuang racun dengan lebih efektif. Menerapkan pola makan sehat ini memang butuh komitmen, sahabatku. Tapi ingat, ini adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang dan kebahagiaan orang tua kita. Dengan pola makan yang baik, tubuh mereka akan lebih kuat melawan radikal bebas, kulit lebih sehat, dan tentu saja, bau khas lansia bisa berkurang secara signifikan. Jadi yuk ajak orang tua kita untuk mulai makan sehat bersama. Ini juga bisa jadi momen kebersamaan yang menyenangkan loh. Nah, kita sudah bahas 3 solusi utama, trik mandi, hidrasi, dan pola makan. Tapi ini baru permulaan loh, masih ada banyak tips praktis lainnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kehangatan hubungan keluarga tanpa khawatir bau badan. Penasaran kan apalagi rahasianya? Yuk kita lanjut ke tips-tips berikutnya yang gak kalah penting. Tips praktis tambahan untuk mengatasi bau lansia dan menjaga kehangatan keluarga. Setelah kita menerapkan 3 pilar utama, mandi efektif, hidrasi optimal, dan pola makan sehat, ada beberapa tips praktis tambahan yang bisa melengkapi upaya kita, sahabatku. Ini semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung kesehatan serta kebahagiaan orang tua kita. 1. Pakaian bersih dan bahan yang tepat. Pakaian adalah kulit kedua kita, apalagi untuk lansia.
A. Ganti pakaian secara teratur. Pastikan orang tua kita mengganti pakaian setiap hari, terutama pakaian dalam dan kaus kaki. Kalau mereka berkeringat lebih banyak, bisa diganti lebih sering. Pakaian yang kotor bisa menumpuk bakteri dan minyak yang kemudian berkontribusi pada bau. B. Pilih bahan yang bernafas. Bahan alami seperti katun atau linen sangat direkomendasikan. Bahan-bahan ini memungkinkan kulit bernafas, mengurangi kelembapan, dan mencegah pertumbuhan bakteri. Hindari pakaian berbahan sintetis yang cenderung memerangkap panas dan keringat. C. Cuci pakaian dengan benar. Gunakan deterjen yang efektif membersihkan, tapi juga lembut. Tambahkan sedikit cuka putih atau baking soda saat mencuci untuk membantu menghilangkan bau yang membandel. Pastikan pakaian benar-benar kering sebelum disimpan atau dipakai. Menjemur pakaian di bawah sinar matahari juga bisa membunuh bakteri dan menyegarkan. 2. Lingkungan yang bersih dan segar. Rumah yang bersih dan udara yang segar juga sangat mempengaruhi. A. Ventilasi yang baik. Pastikan sirkulasi udara di rumah lancar. Buka jendela setiap hari, terutama di pagi hari, untuk membiarkan udara segar masuk dan udara pengap keluar. B. Bersihkan rumah secara rutin. Debu, tungau, dan kotoran bisa menumpuk dan menciptakan bau apek. Bersihkan lantai, furnitur, dan karpet secara teratur. Gunakan pembersih yang tidak terlalu menyengat baunya. C. Cuci spray dan sarung bantal secara rutin. Sama seperti pakaian, spray dan sarung bantal juga menyerap keringat dan minyak tubuh. Cuci setidaknya seminggu sekali. D. Gunakan air purifier atau pewangi ruangan alami. Air purifier bisa membantu membersihkan udara dari partikel-partikel penyebab bau. Untuk pewangi ruangan, pilih yang alami seperti diffuser dengan essential oil, lavender, lemon, peppermint, atau potpuri dari bunga kering. Hindari pewangi ruangan kimia yang terlalu kuat karena bisa mengiritasi pernafasan lansia. 3. Perawatan kulit yang tepat. Selain mandi, perawatan kulit harian juga penting. A. Eksfoliasi lembut. Sesekali, misalnya seminggu sekali, lakukan eksfoliasi lembut pada area kulit yang rentan, leher, dada, punggung, dengan scrub yang sangat halus atau sarung tangan eksfoliasi yang lembut. Ini membantu mengangkat sel kulit mati dan kotoran yang bisa menyumbat pori-pori dan berkontribusi pada bau. Ingat, harus sangat lembut ya, karena kulit lansia sensitif. B. Pelembab antioksidan. Gunakan pelembab yang mengandung antioksidan. Selain menjaga kelembapan, antioksidan di pelembab juga bisa memberikan perlindungan tambahan dari luar. 4. Kesehatan gigi dan mulut. Bau napas juga bisa jadi masalah loh. 1. Sikat gigi 2 kali sehari. Pastikan orang tua kita menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluorid. 2. Bersihkan lidah. Sikat atau kerok lidah untuk menghilangkan bakteri dan sisa makanan yang menempel. 3. Gunakan benang gigi. Jika memungkinkan, gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. 4. Rutin periksa ke dokter gigi. Gigi palsu yang kotor atau masalah gigi lainnya bisa menjadi sumber bau mulut. Ajak mereka untuk rutin periksa ke dokter gigi. 5. Perawatan kaki. Kaki yang kurang terawat juga bisa jadi sumber bau. 1. Cuci kaki setiap hari. Pastikan kaki dicuci bersih, terutama sela-sela jari kaki. 2. Keringkan kaki sampai benar-benar kering. Kelembapan di sela-sela jari kaki bisa memicu pertumbuhan jamur. 3. Ganti kaus kaki bersih. Gunakan kaus kaki katun yang bersih setiap hari. 4. Perhatikan kuku kaki. Potong kuku kaki secara teratur dan perhatikan jika ada tanda-tanda infeksi jamur. 5. Pentingnya konsultasi medis. Kadang bau badan yang tidak biasa bisa menjadi indikasi masalah kesehatan lain. 1. Perhatikan perubahan bau. Jika ada perubahan bau yang drastis atau sangat tidak biasa, jangan ragu untuk mengajak orang tua kita berkonsultasi dengan dokter. Beberapa kondisi medis seperti diabetes, masalah ginjal, masalah hati, atau infeksi tertentu bisa mempengaruhi bau badan. 2. Obat-obatan. Beberapa obat-obatan juga bisa memiliki efek samping berupa perubahan bau badan. Diskusikan dengan dokter jika ada kekhawatiran terkait obat yang sedang dikonsumsi. 7. Komunikasi yang sensitif dan penuh kasih sayang. Ini adalah poin yang paling krusial sahabatku. Bagaimana kita menyampaikan semua tips ini kepada orang tua kita?
1. Dekati dengan kasih sayang, bukan menghakimi. Jangan pernah membuat mereka merasa malu atau bersalah. Mulailah percakapan dengan kalimat seperti, "Ayah, Ibu, kita kan sudah semakin tua nih. Yuk kita jaga kesehatan kulit dan tubuh kita, biar tetap segar dan nyaman." 2. Jadikan ini proyek bersama. Ajak mereka untuk melakukan tips-tips ini bersama-sama. Yuk kita coba sabun baru ini, katanya bagus untuk kulit sensitif. Atau, bagaimana kalau kita minum infused water bareng hari ini? 3. Fokus pada manfaat kesehatan. Jelaskan bahwa semua ini demi kesehatan dan kenyamanan mereka sendiri. Kalau tubuh segar, kan jadi lebih semangat beraktivitas. Atau, dengan kulit yang sehat, ayah ibu jadi nggak gampang gatal. 4. Berikan pilihan bukan perintah. Biarkan mereka merasa punya kontrol. Mau coba teh hijau atau jus buah hari ini? 5. Berikan pujian dan apresiasi. Setiap kali mereka mengikuti saran, berikan pujian. "Wah, ayah ibu harum sekali hari ini." Atau, "Kulitnya jadi lebih lembut sekarang." Ini akan memotivasi mereka. Ingat, sahabatku, tujuan kita adalah menjaga kehangatan hubungan keluarga. Ini bukan tentang menghilangkan bau, tapi tentang menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh cinta bagi semua anggota keluarga. Dengan pendekatan yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang, kita bisa mengatasi masalah ini bersama-sama. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah bentuk cinta dan perhatian yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan hal sepele seperti bau badan menghalangi kedekatan kita dengan orang-orang tercinta. Sekarang, setelah kita punya semua informasi dan tips ini, siap-siap ya untuk melihat perubahan positif di keluargamu. Ini adalah perjalanan yang indah, perjalanan untuk saling menjaga dan mencintai. Jangan sampai lewatkan momen berharga ini, karena di akhir nanti, yang terpenting adalah senyum bahagia di wajah mereka dan kehangatan yang tak terlukiskan di hati kita semua. Kita sudah membahas banyak hal hari ini, sahabatku, mulai dari masalah yang seringkali bikin kita sungkan untuk mendekat, yaitu bau khas lansia, sampai ke akar masalahnya secara ilmiah, yaitu si 2 nonenal yang muncul dari proses peroksidasi lipid di kulit seiring bertambahnya usia. Kita juga sudah menyelami berbagai solusi praktis yang bisa langsung kamu terapkan, mulai dari trik mandi 3 menit yang efektif, pentingnya hidrasi yang cukup, sampai pola makan sehat yang kaya antioksidan. Dan gak ketinggalan, kita juga sudah bahas tips-tips tambahan seperti pemilihan pakaian, kebersihan lingkungan, perawatan kulit, kebersihan gigi dan mulut, perawatan kaki, serta yang paling penting, bagaimana berkomunikasi dengan penuh kasih sayang. Semua ini bukan sekedar tentang menghilangkan bau loh, jauh lebih dari itu. Ini adalah tentang menjaga martabat, kenyamanan, dan kebahagiaan orang-orang tercinta kita di masa senja mereka. Ini adalah tentang memastikan bahwa mereka merasa dicintai, dihargai, dan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehangatan keluarga. Bayangkan sahabatku, betapa bahagianya hati kita ketika kita bisa memeluk orang tua atau kakek nenek kita tanpa ada sedikit pun rasa sungkan. Betapa indahnya ketika kita bisa duduk berdekatan, mendengarkan cerita-cerita lama mereka, atau sekedar menikmati kebersamaan tanpa ada barrier yang tidak terlihat. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga, kan? Mungkin awalnya terasa sedikit canggung atau butuh usaha lebih. Tapi percayalah, setiap tetes keringat dan setiap upaya yang kamu curahkan untuk ini akan terbayar lunas dengan senyum tulus dari wajah mereka dan kedamaian di hati kita. Ingat, penuaan adalah proses alami yang akan dialami oleh setiap manusia. Dengan memahami dan bertindak proaktif, kita tidak hanya membantu orang tua kita, tapi juga mempersiapkan diri kita sendiri untuk masa depan. Kita sedang membangun fondasi kebiasaan baik yang akan kita bawa sampai tua nanti dan yang akan diturunkan ke generasi berikutnya. Ini adalah bentuk cinta yang paling murni, sahabatku. Cinta yang melihat melampaui perubahan fisik, cinta yang memahami kebutuhan, dan cinta yang mencari solusi demi kebaikan bersama. Jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi tantangan ini. Banyak keluarga lain juga merasakan hal yang sama. Yang membedakan adalah kemauan kita untuk mencari tahu dan bertindak. Jadi, yuk mulai sekarang juga. Ambil langkah pertama sekecil apapun itu. Mungkin mulai
dengan mengganti sabun mandi mereka, atau menawarkan segelas air putih hangat lebih sering, atau menyiapkan sepiring buah-buahan segar. Setiap langkah kecil adalah sebuah kemenangan. Setiap tindakan adalah sebuah pernyataan cinta. Jangan biarkan hal-hal kecil seperti bau badan menghalangi momen-momen berharga yang seharusnya penuh kehangatan dan kebahagiaan. Orang tua kita adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka adalah akar tempat kita tumbuh dan tempat kita kembali mencari kekuatan. Tugas kita adalah memastikan bahwa masa senja mereka diisi dengan kenyamanan, kebahagiaan, dan kasih sayang yang melimpah ruah. Teruslah belajar, teruslah peduli, dan teruslah menebarkan kebaikan. Karena pada akhirnya ikatan keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang adalah warisan terbaik yang bisa kita miliki dan berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kamu semua ya. Yuk like, share, dan komen pengalaman Anda dalam menjaga kehangatan keluarga dan mengatasi masalah ini. Kita belajar bersama, kita tumbuh bersama. Disclaimer, informasi yang disajikan dalam narasi ini bersifat umum dan edukatif. Jika Anda atau anggota keluarga Anda memiliki kondisi kesehatan khusus atau kekhawatiran medis lainnya, sangat disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis profesional atau dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Kesehatan Anda adalah prioritas utama.